Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jadi di channel saya kali ini kita akan membahas mengenai hal mistis yang berada di beberapa gunung, ya, 3 gunung. Mengapa saya selalu membahas mengenai cerita mistis? Karena walaupun tak nampak, tak kasat mata, itu bisa membuat penasaran kita, ya. Padahal tidak nyata, tapi membuat penasaran kita walaupun bulu kita berdiri, ya, bulu kuduk kita berdiri, membuat kita merinding, tapi tetap kita mencari tahu keberadaannya, mencari tahu kebenaran mengenai hal-hal yang mistis. Nah, di sini ada sebuah cerita, ya, cerita dari para pendaki, yaitu di cerita mistis di Gunung Salak. Dan Gunung Salak itu berada di antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat. Pada tahun 2007, ada 13 orang pecinta alam mendaki di Gunung Salak itu. Nah, dalam masa pendakian, salah satu seorang pendaki melihat bayangan hitam ke arahnya dan mengayunkan tangan kepadanya, seakan memanggilnya. Kemudian dia menceritakan ke temannya apakah temannya melihat bayangan hitam yang sedang memanggilnya itu. Namun kata temannya, ia tidak melihatnya. Terus kata temannya, biarkan saja bayangan hitam itu. Nah, kemudian menjelang malam tiba, mereka membangun camp untuk beristirahat karena cuaca juga tidak mendukung. Pemuda yang melihat sosok hitam tadi, ia tidak tertidur dan terjaga. Nah, kemudian dia keluar dari tenda. Ketika dia keluar dari tenda, dia melihat ada ribuan pasukan memakai baju tentara dan bermuka pucat. Dalam kondisi ketakutan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ditambah dia melihat seekor macan menatapnya dengan mata yang bersinar di antara tentara-tentara itu. Namun, tak lama kemudian, dia mendengarkan lantunan-lantunan doa suara perempuan dari atas bukit. Kemudian dia kembali tidur, kembali masuk ke dalam tenda dan terlelap saat mendengarkan lantunan-lantunan seorang perempuan itu. Dan seorang perempuan pun itu, dia tidak mengetahui kalau siapa, dia tidak menampakkan wajah perempuan itu. Dan pada akhirnya dia terlelap tidur. Dan dengan mendengarkan doa-doa dari perempuan itu, sekaligus mengusir para tentara. Yang kedua, cerita di Gunung Ciremai, berada di Majalengka. Selayaknya gunung lain, jika penunggu diganggu, maka pendaki pun diganggu. Nah, ini kisah ketika seorang pendaki mendaki di Gunung Ciremai itu. Mereka 4 orang. Nah, seorang pendaki, dia pergi bersama ketiga temannya. Di saat mendaki, temannya berteriak gempa, gempa, gempa. 3 temannya berteriak gempa, gempa, gempa. Tetapi ia tidak merasakan apa-apa. Dan dia melihat di atas 3 temannya itu terlihat salah seorang terbang memakai jubah putih. Nah, kemudian dia membacakan doa. Ketika dia membacakan doa, orang yang berjubah putih itu hilang. Bukan hanya sampai di situ, keesokan harinya ketika dia mau turun bersama ketiga temannya,
Biasanya jalur yang ditempuh selama 1 jam itu menjadi 6 jam. Nah, pada akhirnya dia kehilangan jejak teman-temannya, tetapi dia melihat dikelilingi oleh orang yang memakai baju putih atau jubah putih dan mengatakan, "Kalian telah mengganggu kami." Dia pun meminta maaf kepada para makhluk yang memakai jubah putih. Dia mengatakan tidak akan mengulangi kesalahannya. Nah, kemudian dengan permohonan maaf itu, dia terbangun dan tersadar bahwa teman-temannya berada di sekitar dia. Dan kemudian diceritakan kepada teman-temannya, dan teman-temannya memohon maaf sekalian berdoa. Yang ketiga, Gunung Penanggungan yang berada di Mojokerto. Kejadian ini terjadi pada seorang pencinta alam, kakak beradik ya, yang akan nanjak untuk ke puncak gunung ini. Nah, pada saat perjalanan, ketika mau malam, mereka membangun sebuah camp untuk istirahat. Nah, pada saat mereka mau tidur, mereka mendengar suara dari puncak gunung beserta senter yang menyala di jalur. Mereka memberikan kode-kode agar bergabung dengan mereka di camp tersebut. Tetapi setelah mereka menunggu sekian lama, mereka terlelap tidur. Kemudian besoknya mereka lanjut perjalanan. Pas sampai di puncak, ternyata tidak ada seorang pun yang berada di puncak tersebut. Lalu mereka bertanya-tanya, siapa yang semalam bercerita dan membawa senter di jalur mereka? Mereka bertanya-tanya hingga sampai di bawah. Mereka masih saja bertanya-tanya siapa yang bercerita dan membawa senter. Nah, mungkin sampai di situ dulu 3 cerita pendaki ya. 3 cerita horor pendaki. Nah, dari ketiga cerita itu, walaupun gunung sangatlah mistis, tetapi mereka masih saja naik ke gunung karena keindahannya dan pelajaran hidup yang berada saat kita mendaki gunung menuju puncak tersebut. Jadi jika ada salah kata tolong maafkan, dan jangan lupa like, comment, dan share. Dan kemudian jika teman-teman sekalian ingin merequest, silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.